Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Financial Investment bersama saya, Sinta Aryani. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok aset finansial dan instrumennya, khususnya untuk saham. Mari kita ikuti bersama. Mungkin Anda sekalian sudah melihat video-video sebelumnya yang membicarakan tentang pasar uang, kemudian obligasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang saham. Apa sih sebenarnya saham itu ya, dan bagaimana ia berbeda dengan instrumen-instrumen keuangan yang lainnya. Saham itu pada dasarnya adalah bagian pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana. Jadi mirip ya kayak obligasi. Cuman bedanya kalau saham dia juga membagikan kepemilikan perusahaannya. Jadi perusahaan yang mengeluarkan saham dia membagikan kepemilikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Ya, beda dengan obligasi. Ya, kalau obligasi itu sifatnya adalah pinjaman. Jadi nggak ada hubungan kepemilikan. Oke, nah yang kedua, saham itu diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jadi cuman perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sajalah yang bisa mengeluarkan saham. Oke, dan yang ketiga, dari sudut pandang investor, saham adalah kepemilikan perusahaan yang mana investor mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dividen dan capital gain. Jadi sama ya seperti obligasi. Jadi obligasi juga ada capital gain-nya, juga ada dividennya. Nah, begitu juga dengan saham. Kalau di obligasi bukan dividen, tapi kita sebutnya kupon. Nah, begitu juga dengan saham, itu ada capital gain-nya. Ya, capital gain-nya terjadi ketika saham itu kita jual belikan di pasar sekunder. Ya, sehingga kita mengharapkan nilai saham kita itu bertambah. Ya, sementara dividen itu adalah semacam kupon atau bunga pada dasarnya adalah dia pembagian hasil keuntungan ya yang diperoleh dari perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Biasanya cuma 1 tahun dalam 1 kali. Oke, kemudian saham itu diterbitkan secara perdana ya melalui initial public offering dan setelah itu saham dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Jadi sekarang kalau misalkan Anda berinvestasi saham, Anda bisa membeli saham-saham tersebut nggak mesti di pasar perdananya atau IPO-nya, tapi bisa Anda lakukan membelinya atau menjualnya di pasar sekunder ya yang dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia. Oke, demikian tentang saham. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membahas di video yang berikutnya. Oke, sampai bertemu lagi di kelas investasi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.